Mbak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, selamat siang dari Pasuruan Kabupaten, tempat gua kerja. Jadi hari ini tuh hari Minggu, tanggal 26 ya kalau nggak salah. Tanggal 26 Agustus 2023. Oke, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Semoga yang sakit cepat sembuh. Semoga yang lagi ada urusan, semoga urusannya cepat selesai. Hari ini mohon maaf sebelumnya kalau gua nggak pakai sarung tangan, terus pakai celana pendek, terus pakai sandal slop. Hari ini mau nyantai aja sih cuy, nggak mau yang ngebut-ngebut yang gimana-gimana, enggak. Karena juga jalannya rame. Nih BTW ini tuh di Pantura ya, jalur Pantura di bagian timur. Oh ya, hari ini setupnya baru di helm gua yang satunya. Jadi kalau ngevlog pakai R25 tuh helmnya beda, terus pakai Satria helmnya juga beda, dan semoga ini angle-nya pas. Setupnya beda karena mic-nya juga beda, tapi overall kayaknya hasil suaranya sama. Oke, hari ini gue mau bahas soal peristiwa yang udah viral di dunia permotoran, dan tentunya di dunia industri juga. Kalian pasti juga udah tahu, yaitu rangkanya tipe terbaru yang diberi nama rangka itu terjadi beberapa problem. Nah, di sini gue mencoba menjelaskan menurut sudut pandang gue pribadi sebagai orang yang bekerja di dunia industri fabrikasi logam gitu. Jadi intermezzo aja, gua kenal yang namanya fabrikasi logam itu semenjak gua masuk SMA cuy. Gua sekolah di SMK, jurusannya teknik pengelasan dan fabrikasi logam. Nah, di sini yang gue tangkap ada dua keluhan dari konsumen, yaitu yang pertama soal karat, dan yang kedua sampai rangkanya patah di jalan ketika dipakai, dan itu menurut gue berbahaya sekali. Gue mau coba jelasin kenapa. Poin pertama, kenapa kok sampai berkarat gitu. Maksudnya dibanding rangka-rangka motor brand lain gitu, brand sebelah itu masih awet-awet aja, belum ada yang berkarat. Bahkan barusan gue lihat di Facebook sampai tutup tankingnya itu dalamnya berkarat cuy. Oke, jadi kenapa rangka kok sampai gampang berkarat gitu? Yang pertama, memang dari kondisi kelembapan udara di konsumen, di mana tempat motor itu berada. Entah mungkin di pinggir pantai atau dimanapun itu yang udaranya banyak mengandung garam, itu motor dan segala hal yang mengandung besi itu akan cepat berkarat. Terus yang kedua, faktor pengecatan yang kurang bagus. Nah, di sini gue sempet belajar soal pengecatan. Jadi motor itu sebelum Mas Pro atau diperjualbelikan itu harusnya sudah melewati beberapa pengujian atau trial. Nah, menurut gua mungkin sempat kelolosan di situ. Jadi kayak pengetesannya itu, ini setahu gua ya, itu tuh kayak dimasukkan di suatu ruangan yang udaranya mengandung garam di level tertentu, dan dia itu ditaruh di situ selama beberapa ratus jam.
atau beberapa hari gitu untuk menguji yang namanya kualitas cat yang terdapat di rangka itu gitu. Nah, mungkin kelolosan di situ. Entah kelolosannya gimana, gue nggak ngerti juga. Ini menurut pendapat gue pribadi seperti itu. Tapi seharusnya udah antisipasi hal-hal kayak gitu, mengingat adalah bukan perusahaan yang kecil lagi gitu. Dia levelnya udah internasional. Nah, beberapa hari yang lalu gue sempet mengeluarkan klarifikasi perihal rangka yang karat, bahwa itu tuh sebenarnya bukan karat tapi silikat dia. Jujur itu awam buat gua, kayak apa sih silikat itu. Ternyata silikat itu adalah semacam silikon untuk melapisi bit las-lasan atau bit welding. Tapi kalau menurut gua itu tuh kayaknya nggak perlu deh pakai silikat. Kayak ya udah di cleaning aja, di cleaning terus di tahapan cat awal kan langsung di itu kan, yang cat dasar apa namanya itu. Nah itu pokoknya, terus kemudian cat warna, kemudian terakhir di pernis atau di coating. Dan itu tuh menurut gue udah cukup gitu. Selama di proses sebelumnya, sebelum pengecatan itu memang udah nggak ada karat gitu. Kalau di proses sebelumnya, sebelum painting atau pengecatan itu udah ada karat, ya percuma. Itu karatnya bakal memakan dari dalam gitu. Ini sebelumnya mohon maaf, bukan maksud gua menjelek-jelekan produk, tapi ini menurut pendapat pribadi gua dan berdasarkan pengalaman gua gitu. Oke, terus kemudian case yang kedua, keluhan konsumen yang kedua itu rangkanya sampai patah ketika dipakai jalan. Itu tuh berbahaya sekali. Dan kemarin ya gue lihat di TikTok itu pihak M sampai dipanggil sama pihak Kementerian Perdagangan. Nah di situ udah kayak didesak untuk melakukan yang namanya recall terhadap produk-produk yang berpotensi patah. Dalam hal ini rangka. Nah menurut gua rangka patah ini nggak semua unit yang memiliki rangka staff itu berpotensi patah, enggak. Menurut gua ini tuh cuma satu lot aja, satu lot material, satu lot proses itu kayak lolos dari QC final inspection itu tuh jadinya ya kayak gitu. Ketahuannya pas udah di konsumen. Jadi banyak faktor sih sebenarnya kalau rangka patah. Ini menurut pendapat gue aja ya. Yang pertama dari bahan. Ya tentu saja setiap orang awam mungkin kalau ngelihat patah, oh ini bahannya tipis nih atau bahannya murah nih, ya seperti itu ya. Memang normalnya seperti itu. Menurut gue ya, rangka ini adalah memang terobosan terbaru. Melihat dari bentuknya ya, bentuknya itu kayak frame-nya mobil, dia mengikuti body sehingga di bagian-bagian tertentu tuh lebih rigid gitu. Ini nih menurut pandangan gue. Nah di bagian lain itu tuh sayangnya itu kayaknya dilakukan yang namanya penurunan grade untuk mencapai yang namanya down cost atau penurunan harga modal. Ini nih menurut pendapat gue ya, sekali lagi ya guys ya, bukan gue berarti menjelekkan produk, enggak. Terus yang kedua, memang dari konsumennya sendiri ada banyak potensi
entah dipakai beban berat atau ya berlebihan atau nggak bisa ngerawat mungkin. Tapi so far gue sempet punya Beat lama itu fine aja dibawa, dipakai buat ngangkut beban-beban yang berat gitu. Faktor selanjutnya menurut gue ya di kualitas paintingnya sih, atau di pengecatannya itu kurang maksimal, jadi kurang bisa melindungi si frame-nya itu sendiri gitu. Jadi bukan sepenuhnya salah konsumen yang nggak bisa ngerawat, enggak. Walaupun itu jadi salah satu faktor, tapi itu nggak sepenuhnya gitu. Nah sayangnya si pihak M ini menurut gua kurang apa ya, kurang tegas atau kurang perhatikan keluhan konsumen. Jadi kayak keluhannya apa, klarifikasinya apa gitu, nggak nyambung sebenarnya. Ya walaupun itu menjawab, tapi itu tidak sepenuhnya menjawab apa yang menjadi keluhan konsumen gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami ini ya, yang rangkanya sampai patah, saran gua silahkan kalian beli frame yang baru. Harusnya frame baru dapat garansi sih ya, harusnya ya, tapi ya nggak tahu juga sih. Jadi jangan sampai kalian tiap tahun ganti rangka gitu loh. Belum lagi kan ribetnya itu soal ganti nomor rangka itu kan. Nomor rangkanya harus dipindah di frame yang baru, dan itu agak ribet kayaknya. Sekali lagi ini bukan merendah-rendahkan suatu ATPM atau merek. Cuma ya ini pandangan gue sebagai konsumen gitu. Konsumen yang menggunakan produk-produknya mereka. Mungkin pesan dari gua buat teman-teman yang motornya pakai rangka, terutama produknya dari 2019 ke atas, mungkin mulai dari sekarang bisa dicek framenya apakah ada karat. Kalau misalkan udah ada tanda-tanda karat, ya sebisa mungkin langsung dibersihin gitu. Lebih bagus lagi dicat sih, tapi kayaknya kalau dicat full itu gak worth it, karena kalian harus bongkar semuanya. Di on point aja yang karat itu dicat gitu aja udah cukup sih menurut gue. Pada intinya kenapa suatu produk yang sebelumnya bagus terus jadi ada problem kayak gitu, dan menurut gue itu fatal, itu sebenarnya intinya cuma satu sih, yaitu down cost atau penurunan harga modal. Dimana kalau penurunan harga modal itu nanti efeknya di keuntungannya makin banyak, dan itu wajar di tiap industri pasti ada hal kayak gitu. Tinggal sebagai produsen aja mengantisipasinya gimana supaya si konsumen merasa tidak dirugikan. Oke guys, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Kalau menurut gua seperti itu ya, ini pendapat gua pribadi sebagai konsumen, sebagai penikmat motor, dan juga alhamdulillah gua ngerti gimana proses-proses mungkin bikin frame, karena gua kerja di bidang fabrikasi logam di bukan di otomotif sih, tapi ya mirip-mirip lah. Jadi itu ya menurut gua. Sekali lagi untuk pihak gua nggak bermaksud untuk menjelek-jelekkan atau merendah-rendahkan produk, enggak. Gua cuma menanggapi apa yang udah viral di media sosial terkait roda 2 ini ya. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini pembahasannya. Semoga kalian enjoy. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Kedepannya gue mau coba bahas suatu hal yang mungkin lagi naik daun gitu kan. Sebelumnya gue belum pernah sih, jadi pengen nyoba, siapa tahu rame gitu kan.
tentunya nggak sembarangan, kita harus menguasai materinya dulu. Oke, videonya cukup sampai di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.